还是要等明日学。这怎么办？哎呀，明天我就是。人呢？真的都逃了。这种时候，文芳，不要难时，我宣布天道盟书院的伟业。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hidden Secret Leader, yang mana ini adalah episode yang ke-31. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Jiang Beichan penasaran dengan kunci yang didapatkan oleh kepala desa. Sistem pun memberitahu jika Jiang Beichan bisa mengumpulkan kunci itu sampai 5, maka dia itu bisa kembali pulang ke dunia asalnya. Tentu saja Jiang Beichan menjadi sangat bersemangat. Selain itu, di sisi luar, Geunfu dan yang lainnya dikejutkan oleh kedatangan Xiao Feng. Tujuannya kemari adalah untuk memberitahu kalau Akademi Baihe telah diserang oleh para pengkhianat. Tidak hanya itu saja, ketua mereka telah sakit-sakitan, jadi tidak bisa berbuat terlalu banyak. Pada akhirnya, Geunfu pun akan meminta bantuan kepada Jiang Beichan. Berhubung sistem telah memberikannya misi untuk menyingkirkan para pengkhianat di Akademi Baihe, maka mau tidak mau Jiang Beichan setuju untuk ikut bersama Geunfu dan Xiao Feng. Setibanya mereka di tempat ketua akademi, Geunfu pun agak kesal karena ketuanya masih belum meninggoy. Ditambah juga dia ini sama sekali tidak mendapatkan warisan apapun darinya. Ketua akademi yang hampir meninggoy diselamatkan oleh Jiang Beichan dengan memberikannya akar spiritual yang sebelumnya disisakan oleh Geunfu. Siapa sangka kalau ini bukanlah sisaan biasa, karena ternyata inti dari akar spiritual itu berada di ujungnya. Alhasil ketua akademi pun mendapatkan hal yang jauh lebih besar daripada Geunfu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita di box bottom 4, yang mana di sini Mujian penasaran apakah penyusupan yang mereka lakukan ini tidak terlalu mencolok. Bagi Haitian ini adalah rencana yang bagus, karena mereka berpura-pura sebagai orang yang sukses. Haitian meminta untuk tidak terlalu khawatir karena bagaimanapun guru mereka lah yang meminta untuk melakukan penyusupan ini. Selain itu, dia ini memiliki ikatan batin dengan gurunya. Akan tetapi, para murid akademi telah mengetahui kalau Haitian dan Mujian bukanlah murid dari akademi mereka. Ini tentu membuat Haitian terkejut karena rencana mereka bisa diketahui dengan cepat. Itu sangatlah mudah karena dan cara duduk dan juga berpakaian mereka tidak layak disebut sebagai cendekiawan. Selain itu, para murid akademi semuanya memakai jubah. Mereka tidak habis pikir kedua orang ini tidak pergi dan malah menyelinap di belakang. Haitian tentu saja kesal karena rencana jeniusnya diketahui dengan cepat. Para murid menanyakan tujuan mereka datang kemari. Jika mereka tidak berkata jujur, maka kedua murid ini akan membuatnya menangis. Sepertinya mereka itu telah memberikan tantangan kepada orang yang salah. Alih-alih membuat Haitian menangis, justru Haitianlah yang memukuli mereka sampai menangis. Haitian yang terlalu semangat sampai lupa kalau dia harus menyelesaikan misi yang guru mereka berikan. Akan tetapi, seorang pria bernama Tuan Sunlu pun menghentikan tindakan mereka. Bahkan, dia itu mampu menghentikan pergerakan dari Haitian dan juga Mujian. Sedangkan murid yang dipukuli tadi merasa senang karena tetuanya datang di waktu yang tepat. Sunlu kesal dan meminta Haitian dan juga Mujian untuk berlutut kepadanya. Apa yang Tuan Sunlu lakukan membuat mereka berdua penasaran dengan apa yang terjadi. Tuan Sunlu sudah tahu kalau kedua orang ini bukanlah murid dari akademinya. Jadi dia menanyakan mengenai tujuan mereka menyelinap ke Akademi Baihe. Karena mereka tidak mau berkata jujur, Tuan Sunlu kembali menggunakan kekuatannya untuk memaksa Haitian mengatakan apa yang dirinya mau. Untung saja Haitian berhasil memberikan perlawanan dan memberitahu kalau dia itu adalah seorang kutu buku. Penolakan yang Haitian lakukan semakin membuat Tuan Sunlu penasaran dari manakah mereka berasal. Di tengah interogasi ini terdengarlah suara gong. Para murid menganggap suara itu sebagai suara keberuntungan. Tapi Tuan Sunlu tahu ini adalah pemberitahuan kalau Dekan Jising telah meninggoy. Ia pun menjadi sangat senang mendengar kabar ini. Tuan Sunlu bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Kedua murid ini pun memberikannya selamat karena Tuan Sunlu telah menjadi ketua yang baru. Akan tetapi Tuan Sunlu meminta untuk tidak terlalu berpuas diri dulu, karena besoklah pelantikannya dilakukan. Tuan Sunlu sepertinya terlalu senang sampai tidak mau berurusan dengan kedua mata-mata ini.
Bahkan dia menyerahkan semua itu kepada para muridnya. Akan tetapi mereka dibuat terkejut karena Hetian dan juga Mujian sudah menghilang dari sana. 快说出是吉祥，是七侠死了，还是要等明日学？这怎么办？哎呀，明天我就是。人呢？ Sinnoh kembali ke sisi Geunfu. Ia merasa sangat sedih karena dekan yang ia hormati telah pergi meninggalkan mereka. Bagi Xiaofeng, takdir kematian memang tidak bisa mereka ubah. Jadi dia mencoba untuk melupakan kematian gurunya. Selain itu, posisi dekan tidaklah boleh kosong. Don Shenlu tiba-tiba saja muncul dan ia sangat setuju karena mereka memang harus mencari dekan baru. Tapi Geunfu malah kesal karena dekan lama baru saja meninggal, namun Sun Lu sudah mau mencari penggantinya. Dimarahi oleh Geunfu membuat Tuan Shenlu kesal, karena bagaimanapun dia itu hanya seorang murid yang tidak pintar dan juga tidak berbakat. Di tengah keributan mereka, Xiaofeng pun mencoba menenangkan kondisi. Akan tetapi dia ini juga tidak setuju jika Tuan Sun Lu yang menjadi dekan. Jadi karena itulah dia akan bersaing dengannya untuk posisi dekan. Dan Sun Lu tidak takut dan akan menunggu pada besok hari siapa yang jahat di antara mereka. Tidak mau kalah dari mereka berdua, Geunfu juga akan mencalonkan dirinya dalam pemilihan ini. Ia akan menunjukkan apa itu arti kebenaran Houran. Pada keesokan harinya di Akademi Baihe, terlihat kalau pemilihan dekan baru sedang dilaksanakan. Setelah para murid memberikan pilihan, barulah mereka mulai menghitung. Terlihat kalau yang memilih Xiaofeng hanya sedikit saja. Ini satu wajar karena 70% pihak akademi sudah berkhianat. Xiaofeng kesal karena menganggap kedatangan Geunfu telah mencuri para pemilihnya. Tapi nyatanya tidak ada satupun orang yang memilih Geunfu. Tuan Sun Lu pun tertawa karena inilah kebenaran yang mereka inginkan. 说，开始。真的都逃了，这种时候还。文芳，不要难过。 Meskipun dirinya kalah, Xiaofeng tidak akan menyerah dan dirinya ini akan berdiri dan tegak untuk melawannya. Hasil penilaian sudah selesai, yang mana para murid juga tidak memberikan satu suara pun kepada Geunfu. Ini membuat dirinya terlihat sangat menyedihkan. Jambeicha merasa mata publik masih sangat tajam. Selain itu, ia penasaran apakah Geunfu ini ingin mencari kesempatan menjadi penetua pengajar. Tuan Shen Lu merasa bangga karena para muridnya masih memiliki otak dan tidak mau diajari oleh Geunfu. Xiaofeng penasaran sejak kapan para murid menjadi mata-mata untuknya. Tuan Shen Lu tidaklah membenarkan hal tersebut, karena bagaimanapun para murid sudah sadar dengan kondisi mereka saat ini. Selain itu, sudah sifat alami manusia untuk menentukan tindakan berdasarkan situasi sekarang. Xiaofeng menganggap ia telah membuat kesalahan karena dia itu hanya mengajari para murid cara membaca saja tanpa mengajari mereka cara bersikap. Tuan Shen Lu menganggap mereka ini sudah terlambat. Dengan ini dia pun mengumumkan kalau sekarang dirinya lah yang menjadi dekan yang baru di Akademi Baihe. Para pendukungnya pun menjadi sangat senang. Selain itu, Tuan Shen Lu akan mengganti nama Akademi Baihe menjadi Akademi Tiandongmeng. Ia sudah menyiapkan papan namanya karena Tuan Shen Lu yakin dirinya pasti akan menang. Tuan Shen Lu akan bekerja sama dengan aliansi Tiandao untuk menyatukan kusa. Para murid pun menjadi sangat bersemangat. Sedangkan Xiaofeng marah karena Shen Lu telah berkhianat dan juga tidak tahu malu. Bahkan Geunfu menganggapnya sebagai penjilat. Alih-alih menyangkal semua itu, Shen Lu justru membenarkannya. Karena dia ini merupakan anjing dari aliansi Tiandao. Shen Lu menganggap dirinya lebih baik daripada Geunfu dan Xiaofeng, yang mana mereka adalah anjing pengemis. Karena bagaimanapun, akademi ini bukanlah lagi rumah mereka. 我宣布天道盟书院的伟业。你这条萌的狗。就是。 Para murid malah menjadi senang karena mereka telah bermimpi ingin menjadi pesuruh dari aliansi Tiandao. Akan tetapi masih ada murid yang sadar karena tindakan mereka ini sama saja tidak memberikan penghormatan kepada dekan yang lama. Dan Shen Lu langsung menutup mulut murid ini karena untuk apa juga mereka membicarakan orang yang sudah meninggal. Tidak mau kesenangannya diganggu, Shen Lu pun meminta penjaga untuk mengusir orang-orang yang memberontak. Tindakan yang dilakukannya membuat Xiaofeng dan Geunfu kesal. Ia pun menggunakan teknik perintah kepadanya. Tidak mau kalah, Shen Lu juga melancarkan serangan yang sama. Alhasil ketiga orang tua ini pun malah senam bebas. Melihat hal itu, Mujian menganggap kalau mereka ini hanyalah akting saja. Namun sepertinya teknik perintah memang ada. Di saat ketiga orang ini saling memantulkan teknik perintah, akhirnya dekan Akademi Daehe pun menampakkan dirinya dan membuat para murid terkejut. 一头抢地，快
空中转体式三重弹，绕住口。 Dekan meminta para pengkhianat untuk pingsan. Ia serta senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Ini semua tentu tidak bukan adalah karena bantuan dari Jiang Beichan. Dengan rencana ini mereka bisa menangkap semua pengkhianat dalam satu kali gerakan saja. Tuan Shenlu tidak menduga dirinya akan terjebak. Sedangkan Xiao Feng menganggap kedatangan dekan ini terlalu lama. Mereka pun akhirnya bisa bebas dari teknik perintah Tuan Shenlu. Walaupun sudah berada di ujung tanduk, Tuan Shenlu ternyata masih belum menyerah. Karena dia tahu pasukan Iblis Tiandao telah tiba, dan begini dia meyakini Akademi Bahya akan segera berakhir. Perkataan yang dia ucapkan itu adalah benar, dan kita pun diperlihatkan pasukan Iblis Tiandao. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.